Maaf Ibu, tempat ini sudah di-booking oleh tamu VIP untuk acara dinner. Dan tamu tersebut meminta untuk tidak ada satupun orang yang datang ke sini. Jadi mohon maaf ya Bu, sekali lagi mungkin Ibu bisa berbalik arah. Oh gitu, maaf ya Mbak, saya nggak tahu. Ya nggak apa-apa Mbak. Oke, saya permisi ya. Kira-kira siapa ya tamu VIP-nya? Keren banget bisa booking villa segala buat acara dinner. Riri sayang, sayang. Hai sayang. Hai. Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, nggak kenapa-kenapa. Tadi kamu diapain sama mama? Nggak diapa-apain, udah tenang aja. Ternyata tadi mama tuh cuma minta ditemenin makan sama didengerin curhatannya sayang. Syukurlah, aku pikir kamu diapain sayang. Aku khawatir banget sama kamu. Ya wajar lah, aku juga takut sayang. Cuman aku agak heran sih mas, dengerin mama curhat. Nggak mama, nggak papa, nggak kamu, semuanya berantem sama keluarganya Ariana. Kenapa sih? Coba kamu bayangin deh, kalau misalnya suatu malam kita dinner bareng sama keluarga depan, kacau nggak sih? Iya. Pusing aku. Kamu tuh lucu banget ya kalau set-set. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Ini Mas Aka lagi sibuk kali ya? Handphonenya tiba-tiba mati, nggak bisa dihubungin. Sabar ya, aku punya kejutan buat kamu. Apa? Apa sih? Bagus ya. Ini bunga buat kamu. Aku nabung 3 hari 3 malam. Aku nggak minum, aku nggak makan. Biar aku bisa beli ini buat kamu. Pokoknya sampai kapanpun, kamu akan selalu jadi nomor 1 di hati aku. Dan aku rela ngelakuin apapun demi kamu. Aku seneng banget malam ini. Kamu udah bisa nyiapin dinner yang romantis buat aku. Malam ini spesial buat aku. Aku paham, Jit. Hubungan kita pasti banyak banget rintangannya. Tapi aku mau kamu percaya sama aku ya. Aku selalu ada buat kamu kok.
Hai. Dari mana, sayang? Sayang, tau nggak? Tadi aku iseng jalan-jalan ke villa yang sampai ujung sana. Terus aku lihat ada tamu VIP gitu katanya. Dia habis booking tempat, katanya untuk dinner. Sampai kita tuh nggak ada yang boleh lewat situ. Keren banget ya, buat dinner aja booking tempat sampai private kayak gitu. Kapan-kapan kita dinner yuk, kayak gitu. Kalau dinner biasa, sayang. Nih yang seru tuh nonton bola. Bareng-bareng gini seru. Ngomong-ngomong, Masaka mana? Masaka nggak gabung ke sini? Enggak, tadi dia bilang dia masih meeting sama orang kantor yang lagi datang ke sini. Oke. Lagi staycation gini aja masih kerja ya Masaka ya? Sama aja kayak istrinya. Hai sayang, kamu baru bangun ya? Aduh, aku ganggu tidur kamu nggak? Ya nggak apa-apa mas, aku malah nungguin telepon dari kamu. Dari semalam aku tungguin. Oh ya sayang, maaf ya semalam itu handphonenya aku matiin supaya aku tuh fokus buat rapat kerjanya sama orang-orang kantor. Nah pas sudah beres, aku baru ada miss call banyak dari kamu. Jadi aku mau telepon kamu nggak enak takut ganggu tidur kamu. Nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa mas, aku ngerti kok. Oh ya sayang, nanti sih aku balik mau ke kantor dulu. Jadi abis aku cek sesuatu aku langsung jemput kamu sore ya. Oke sayang? Oke mas. Oke, bye. Bye mas. Bapak manggil saya? Pada pergi kemana para division head? Kenapa saya tidak melihat mereka? Maaf Pak, setahu saya para division head ikut Pasaka dari kemarin sore rapat kerja Pak. Buat apa coba mengadakan raker sampai harus ke villa? Buang-buang uang perusahaan aja. Kamu tahu di mana lokasi? Nanti saya coba cek ya Pak, nanti saya kabari Bapak lagi. Ya, kasih ya. Iya Pak. Cok. Apaan sih? Ih, kenapa sih lo lebay banget dipanggil gitu doang? Lo tuh yang lebay. Lagian suara lo kenceng banget tuh nggak? Kayak tawak kawinan. Lebay lo. Lagian kenapa tuh semalam ngeliat gua kayak ngeliat setan? Iya, lagian lo tuh muka lo serem banget. Muka lo putih semua kayak setan. Itu namanya masker, Coki. Gimana gue tahu itu masker? Ya lagian lo ngapain sih? Ketok pintu kamar gue malam-malam, kayak ketakutan gitu. Ih, siapa yang takut sih? Yang ada setan tuh yang takut sama gue. Barangan kalau ngomong. Jangan sampai deh Sisil tahu gue semalam Parno ketakutan di apartemen bekasnya Dita. Bisa turun nih harga diri gue kalau diajakin sama dia. Yuk. Pasaka itu baik ya, ngundang kita datang ke sini padahal meetingnya baru dimulai. Benar. Jadi kita bisa ikut santai dan liburan sejenak. Mungkin Pak Saka sadar kalau kita sudah bekerja keras selama ini. Dan ini bisa jadi reward untuk kita semua. Kita diajak sini memang. Happy banget ya kalian. Bisa kerja di luar kantor.
kalian udah siap-siap nih? Udah? Sayang, kamu udah packing semua kan? Gak ada yang ketinggalan? Iya, sayang, aman. Kalau gitu gue nanti balik bareng anak-anak kantor nggak apa-apa ya? Ya udah Sak, santai aja. Iya nggak apa-apa Sak, santai aja. Kita nanti pesen taksi online aja ya. Yaudah kalau gitu gue lanjut meeting lagi ya. Jen. Thank you ya, lo udah ngajakin kita staycation. Penting kalian hati-hati baliknya ya. Tom, hati-hati lu juga. Thank you ya, Mas. Pak, hati-hati. See you guys. Sayang, kata kamu nggak dikasih sama Sisil itu kalung yang aku beliin. Kamu yakin Saka udah berubah? Aku rasa seseorang itu butuh waktu yang lama loh untuk berubah. Dan motivasi yang kuat banget untuk mengalami perubahan itu. Apalagi udah menyakiti pasangannya berkali-kali. Aku rasa Galvin emang udah kelewat jauh ikut campur urusan rumah tangga aku sama Mas Saka. Apa ini karena aku terima hadiah dari dia ya? Jadi dia mikir kalau aku ngasih dia harapan. Kalau emang iya, berarti aku mesti balikin kalung ini. Jadi Galvin gak salah paham lagi. Kenapa nih? Jadi gini, cara kerja Anda. Mengeluarkan uang perusahaan hanya untuk hal yang nggak penting. Bahkan tanpa konfirmasi dari saya sebagai pemegang saham Kusuma Group. Sebentar. Menurut saya, nggak ada salahnya kalau kita mengapresiasi staf kantor yang udah bekerja keras selama ini. Lagian juga, kita meeting di sini dengan uang saya pribadi kok. Jadi Anda nggak usah ngejat saya. Kalau Anda niat kerja, seharusnya Anda jangan kebanyakan cuti dan meninggalkan kantor. Tapi kalau Anda mau liburan, fokus saja. Jangan menggabungkan urusan pribadi dengan urusan kerjaan. Karena Anda tahu kan, sikap Anda yang seenaknya seperti ini akan mempengaruhi kinerja yang lain. Oke. Suamiku? Hei, kenapa sih? Kok mukanya kayak gitu? Kita jadi lanjutkan hari ini. Buat lanjutin honeymoon kita stay di sini terus kan? Aku nggak bisa pulang bareng sama kamu ya. Kamu nanti aku pesenin taksi aja. Kamu tuh kenapa sih? Kok jadi kayak gini? Kamu sendiri yang bilang sama aku loh. Katanya Ariana udah pulang, terus kita jadi punya waktu banyak berdua. Nggak ada yang ganggu. Iya. Terus sekarang apa lagi? Kamu mau ingkar janji lagi? Dit, bukan gitu, Dit. Aku juga maunya nggak seperti ini. Ini semua di luar dugaan aku, Dit. Dante tiba-tiba datang.
Dan kalau aku balik sama kamu, aku nggak balik sama mereka, sama Dante, ketahuan kita, Dit. Repot. Aku tuh heran deh, kenapa sih ada aja gangguannya? Aku janji nanti kalau aku udah sampai kantor, aku mampir ke rumah. Ya? Oke? Istriku. Aku berangkat ya. Bye, istriku. Senyum dong. Iya, suamiku. Tumben banget Ariana ngajak ketemu. Ada apa ya? Guys, kalian tadi lihat itu cewek tadi Dita bukan sih? Gue sih nggak yakin ya. Gue cuma ngeliat dari rambut belakangnya doang. Kamu sayang? Aku juga nggak yakin, sayang. Udahlah. Mungkin lo salah orang. Lagian logikanya ya. Nggak mungkin Dita itu ada di sini. Iya, sayang. Ya udahlah, nggak usah dipikirin. Udah, ayo. Udah. Berdua terus. Berdua terus. Gandeng dong gue. Vin, aku minta maaf kalau aku harus ngajak kamu ketemu tiba-tiba di tempat ini. Ada sesuatu yang benar-benar ngeganggu pikiran aku. Dan aku harus banget ngomong sama kamu supaya semuanya clear. Pak Saka, Sil? mau ketemu sama Bu Ariana ya? Iya, Ariana ada kan? Bu Ariananya lagi makan keluar, Pak. Makan siang di mana? Katanya sih makan di resto yang deket-deket sini doang sih, Pak. Soalnya dia buru-buru bakal meeting lagi. Oke, saya tahu kok restoran itu. Saya tahu dekat sini. Kalau gitu saya langsung susul ke restoran aja ya. Oke. Thank you. Aduh, Pak Saka. Baru kepisah semalam aja sama istrinya, sekarang langsung nyariin segitunya. Emang nih ya, bagus banget efek si Dita toksik itu pergi. Maksud kamu, Rin? Aku minta mulai detik ini, kamu berhenti ikut campur urusan rumah tangga aku sama Mas Saka. Mas Saka ini sekarang lagi berusaha untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi aku nggak mau sampai nantinya Mas Saka salah paham ngelihat kedekatan kita. Aku hargain, Vin, semua perhatian kamu sama aku. Tapi kita sama-sama saling tahu kan, ada hati yang harus kita saling jaga. Jadi mulai sekarang, stop khawatirin aku dan stop pengen tahu tentang kehidupan aku. Nah, Rin, aku nggak ngerasa ikut campur urusan rumah tangga kamu dan Saka. Aku juga nggak bermaksud untuk memperburuk hubungan kalian berdua.
Enggak. Aku cuma memastikan kalau kamu itu mendapatkan kebahagiaan di hidup kamu. Tetap aja, Vin. Aku nggak mau nantinya Mbak Riri salah paham sama kamu. Dan Mas Saka juga salah paham sama aku. Jadi mendingan nggak usah. Aku juga nggak bisa terima ini, Vin. Mendingan kamu kasih ini ke Mbak Riri aja. Aku rasa kamu berlebihan, Ri. Aku memberikan kamu ini nggak bermaksud apa-apa. Nggak berharap imbalan apapun. Maaf, Vin. Aku nggak bisa terima. Aku permisi. Mas Saka,